Kehidupan berjalan pada jalurnya masing-masing. Pasangan suami istri Halin dan Louis, Mary dan Edward menjalani bahtera rumah tangganya dan mencari kebahagiaan dengan cara masing-masing. Meskipun Edward masih berat dalam menjalani kehidupan cintanya, namun dia tetap berusaha menepati janji dan memenuhi komitmen pernikahan dengan Mary. Di Middle Louis malah menikmati kehidupan yang benar-benar baru baginya. Bisnis baru di Middle Row benar-benar membuat Louis harus bekerja dan berpikir, tidak sekedar menyuruh orang kepercayaannya. Dan hal itu membuatnya semakin menguasai seluk-beluk perusahaan dan menjadi pengusaha yang tangguh. Louis juga sangat menikmati rumah Pineville di tepi Danau Fenley yang lebih sederhana daripada Verin Hill, namun sangat nyaman, indah, dan mendamaikan hati. Terlebih didampingi istri yang selalu dicintai dan dipujanya. Louis merasa hidupnya telah lengkap, tidak kurang apapun. Louis hanya berharap ketakutan Helen untuk kembali ke Modena hilang sehingga dia bisa membawanya bertemu kedua orang tuanya. Di tengah kebahagiaan hidup di Middle Row, pada suatu hari Helen menerima telegram kilat dari Modena berisi pesan singkat. Helen, nenek Clara telah tiada. Datanglah ke Modena. Pemakamannya akan menunggu kehadiranmu. James Howard. Helen lemas membaca telegram itu. Dia tidak mau berpikir harus bagaimana. Seharusnya dia berada di sisi neneknya saat sakit keras. Dia ingat pernah berjanji pada neneknya akan berada di sisinya bila waktu penghujung umur neneknya telah datang. Helen tidak mengenal neneknya sejak lahir, tapi bertemu saat dewasa. Lalu dia harus kehilangan lagi saat meninggalkan Modena. Tapi saat ini dia harus kehilangan Clara Howard untuk selamanya tanpa sempat bicara apapun padanya. Saat Louis kembali ke rumah mendapati Helen menangis di tempat tidurnya dan melihat selembar telegram yang diterima ada di sisinya. Louis pun membacanya. Sayang, kita harus pergi ke Modena, ujar Louis. Helen masih terisak. Sekarang juga? Ya, kita cari kereta api yang ada. Apakah merasa kuat untuk perjalanan jauh ini? Helen mengangguk. Lalu dengan menaiki kereta yang paling cepat bisa diperoleh, Helen dan Louis berangkat ke Modena. Dengan berat hati Helen harus pergi ke kota yang selama setahun terakhir ini dia takut untuk datangi. Kota dengan sejuta kenangan pahit dan manis yang dialaminya dalam waktu relatif singkat, tapi telah membuat dunianya berputar lebih cepat dan telah merubah hidupnya dalam banyak hal. Aku ingat saat pertemuan terakhir dengan nenek, aku menceritakan tentangmu. Helen berkata di atas kereta api sambil menyandarkan kepalanya di bahu Louis. Apa yang kau ceritakan pada nenek? Aku bilang, saat ini aku sedang dekat dengan seorang pria. Dia bertanya, siapa dia? Aku jawab, Louis Baylor. Nenek sangat bahagia mendengar itu. Louis tersenyum. Ku dengar nenekmu marah saat kau pergi, tapi dia bahagia dan tidak marah lagi setelah mendengar pernikahan kita. Seandainya kita menemuinya saat masih hidup, dia akan melihat kita bersama dan menjadi lebih bahagia. Helen kembali bersedih dan menangis. Louis memeluk Helen dan mendekapnya ke dadanya berusaha meredam kesedihannya. Sementara itu di Modena, Casa Mansion hari itu menjadi sangat ramai. Puluhan orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir pada Clara Howard. Semua orang yang hadir mengucapkan bela sungkawa pada James Howard yang didampingi istrinya Eliza. James Howard nampak sedih tapi tetap tegar menghadapi. Di sampingnya berdiri Michael Howard dan tak jauh dari situ Mary dan Edward juga hadir. Orang-orang berpengaruh dari Modena dan luar Modena turut hadir memberikan ucapan bela sungkawa. Keluarga Rooney telah hadir sejak awal acara, kemudian menyusul Grace dan Arthur Baylor sebagai wali kota sekaligus sahabat keluarga yang akan ikut memberikan sambutan penghormatan bagi mendiang. Hadir juga Isaac dan Rose Bloomwood memberi ucapan duka. Tak lama kemudian, datanglah Helen dan Louis dari Middle Row. Setelah kehadiran Helen yang sudah dinantikan, James Howard meminta proses acara pemakaman untuk dimulai. James Howard, Michael Howard, Arthur Baylor, dan seorang keluarga sahabat Clara Howard memberikan pidato penghormatan bagi mendiang sebelum mengantar ke pemakamannya. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru. Keluarga besar bertangisan mengingat mendiang Clara Howard. Namun tak lama setelah itu mereka kembali tenang karena telah melepas keberdian Clara di usia 84 tahun dalam proses kematian yang mudah dan sekarang sudah beristirahat dengan tenang.
Setelah setahun kepergian Helen ke Middle dan baru terlihat kembali ke Moldena, semua orang yang mengenalnya menyapa dan mengucapkan turut berduka cita. Rose dan Ishak Bloomwood yang pertama menyapa Helen di keramaian itu. Rose berpelukan dan bertangisan dengan Helen karena rasa rindu dan haru setelah perpisahan yang menyesakkan hati mereka. Namun Rose sangat bahagia melihat keadaan Helen saat ini yang terlihat bahagia bersama suaminya. Aku sangat senang saat menerima kiriman surat dan foto bulan madumu. Maaf aku tidak hadir dalam pernikahan kalian, ucap Rose. Doamu lebih dari apapun, Bibi, jawab Helen. Kemudian Louis menarik Helen untuk menemui ayah dan ibunya. Dalam hati Helen menyayangkan mengapa pertemuan pertama dengan Grace dan Arthur Baylor harus dalam sebuah acara pemakaman. Ayah, ibu, maaf aku baru bisa memberikan salam penghormatan di saat ini, ucap Helen dengan sopan dan penuh hormat, lalu dia memeluk Grace dan Arthur. Kami senang akhirnya bisa bertemu denganmu, ucap Grace. Grace telah bisa berdamai dengan keadaan dan siap menerima Helen dengan baik karena dia telah membuktikan bisa menjadi seorang istri yang membuat Louis sangat bahagia. Ruangan untuk kalian di Vernon Hill sudah siap, tambah Arthur Baylor. Lalu Helen mendatangi James Howard. Paman, aku merasakan duka yang sama dengan Paman. Aku bahkan tidak bisa melihat masa terakhir kehidupan nenek. Dan aku ingin berterima kasih atas segala kebaikan Paman. Aku minta maaf telah membuat banyak masalah di keluarga ini, ucap Helen dalam tangis. Aku tidak tahu harus mengatakan apa, Helen. Tapi aku juga minta maaf telah membuatmu bersedih. Tidak, Paman tidak pernah menyakitiku. Lalu mereka berdua berpelukan dengan haru dan tangis. Sementara Eliza masih menyambut Helen dengan dingin, tidak seperti saat awal mereka bertemu. Kemudian saat Ellen bersama Louis, mereka berpapasan dengan Edward dan Mary. Helen bingung harus bersikap bagaimana ke Mary. Dia bisa memaafkan, tapi tak bisa melupakan perbuatannya. Bila dia berbaik hati menyapa, mungkin Mary berpikir itu kepalsuan sikapnya. Dia memilih untuk diam. Mary pun juga masih menyimpan cemburu dan amarah karena perselisihannya telah membuat Edward menunda pernikahan sangat lama. Dan saat ini pun Mary belum yakin Edward telah sepenuhnya mencintainya. Mary juga tidak mau menyapa Helen. Saat para istri perang dingin dan membisu, para suami mengambil inisiatif perdamaian. Louis menyapa Edward dan memeluknya. Edward menyambut dengan senyuman ramah. Matanya melirik Helen yang berdiri terpaku. Saat melihat Helen, Edward seolah bermimpi bertemu orang yang selalu dirindukannya. Setelah ucapan duka pada keluarga, acara masih berlanjut dengan jamuan untuk para tamu. Louis sebagai salah satu orang paling populer di Moldena yang meninggalkan berbagai aktivitas di Moldena hampir setahun, mendapat banyak sambutan dan sapaan dari orang-orang yang hadir dalam acara di pemakaman itu. Karena sangat banyak yang ingin menemuinya, dia minta Helen untuk tidak mendampingi di sisinya dulu. Kau carilah tempat duduk, jangan sampai kelelahan karena berdiri di sampingku. Baiklah, aku akan duduk di sana, tunjuk Helen di salah satu meja taman yang posisinya ada di sudut halaman. Mau kuambilkan makanan dan minuman? Minuman saja, aku haus, jawab Helen sambil berjalan ke meja yang ditunjuknya. Lalu Louis mengambilkan minuman air lemon dingin kesukaan Helen. Saat baru mengambil minuman itu dan gelas masih di tangannya, orang-orang yang ingin menyapa dan berbincang dengan Louis berdatangan. Ada teman-teman pria dari klub Moldena City, dari tim polo, para anggota dewan kota, dan banyak lagi yang mencoba berbincang dengan Louis, bahkan sampai rela menunggunya. Di tengah banyak orang yang menyapa itu, ada satu yang menginterupsi dengan memegang bahu Louis dari belakang. Louis, maaf, apa aku boleh bicara dengan Helen? Louis menoleh. Edward? Tentu saja, ayo. Lalu Louis mengajak Edward ikut melangkah. Edward menghentikan langkah Louis. Maksudku, aku mau bicara berdua dengannya. Louis terkejut mendengarnya. Apa ada hal yang tak boleh kudengar? Iya, sebaiknya tidak. Dalam hati Louis berkata, berani-beraninya Edward minta bicara berdua dengan istrinya. Edward tahu Louis keberatan. Kalau aku berniat tidak baik, tentu aku tidak meminta izinmu, ucap Edward. Louis merasa agak kesal, tapi setelah dipikir lagi, Helen telah menjadi miliknya dan Edward adalah sahabat yang sudah menikah. Rasanya keterlaluan kalau dia tidak memenuhi permintaan Edward itu. Baiklah, silakan, jawab Louis. Saat Edward akan melangkahkan kaki ke arah Helen, Louis kembali menahannya. Tunggu, seru Louis. Edward berhenti dan mengira Louis benar-benar akan menghentikannya. Tolong bawakan ini.
Dia haus, pinta Louis sambil menyerahkan gelas yang dari tadi dipegangnya. Lalu Edward mengambilnya. Helen berkali-kali menoleh ke arah Louis yang tidak datang-datang dan masih berbincang dengan orang-orang. Kenapa banyak sekali yang mengajaknya bicara? Aku sudah haus, Helen mengeluh dan bicara sendiri. Lalu datanglah segelas air lemon diletakkan di depannya. Karena haus, Helen langsung menyambar gelas itu. Saat meminumnya, Helen sadar itu bukan tangan suaminya. Lalu dia menatap wajah pria yang membawakan gelas itu. Edward? Helen sangat terkejut lalu menoleh ke sekeliling dengan gusar. Jangan khawatir, aku sudah minta izin Louis, kata Edward sambil mengambil tempat duduk di depan Helen. Helen membisu, bingung, tegang, berdebar. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku tidak sempat mengucapkan selamat atas pernikahanmu, ucap Edward. Aku juga. Bagaimana keadaanmu? Tanya Edward. Aku sehat. Kau juga? Ya, seperti yang kau lihat. Apa Mary memperbolehkan kau? Dia pergi bersama beberapa wanita lainnya untuk acara duka di rumah kami, jawab Edward. Helen bingung dan penasaran apa yang ingin dikatakan Edward sampai harus menemuinya sendiri. Helen, aku tidak pernah punya kesempatan untuk minta maaf dan mengatakan semua yang ingin kukatakan. Mungkin hanya ini kesempatanku. Kau tidak perlu minta maaf untuk apapun, jawab Helen. Kalau begitu, aku ingin mengatakan ini saja. Edward terdiam sesaat, tertunduk. Aku telah memenuhi permintaanmu. Kau pernah mengatakan, bila kau mencintaiku, nikahilah Mary. Ed, apakah kita masih perlu membahasnya? Tanya Helen. Entah perlu atau tidak, aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak sedang mencoba merebut istri sahabatku atau meninggalkan istriku. Lalu Helen diam dan membiarkan Edward bicara. Aku ingat saat pertama kali melihatmu dalam kondisi tersadar dari koma. Aku mengira saat itu aku sudah mati dan berada di surga. Dan kau bidadari yang menemaniku, tutur Edward sambil tersenyum. Helen menggeleng seolah ingin menghentikan pembicaraan Edward, tapi Edward tidak peduli. Sementara Louis mengulirik sekilas dari kejauhan dengan rasa penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi orang yang mengajak bicara Louis sangat bersemangat sehingga dia sulit untuk menengok ke arah meja Helen. Saat ini aku kadang berpikir dan berdoa, semoga kau tetap bisa menjadi bidadariku di kehidupan yang lain, ucap Edward dengan senyum kecil. Mungkin saja, jawab Helen yang tidak tahu harus berkata apa. Helen, aku telah membuktikan janjiku bahkan setelah kau bersanding dengan pria lain. Jalan kita tidak terarah untuk bertemu, jawab Helen. Mungkin karena kau memilih jalan yang tidak bertemu. Aku? Helen bingung seolah Edward sedang menyalahkannya. Aku tidak pernah menutup jalan untuk kita bisa bersama, meskipun dengan konsekuensi yang berat, ucap Edward. Tapi sudahlah, yang penting aku tahu kau bahagia. Helen tidak bisa berkata-kata. Helen, bila kau pernah mendengar cinta yang tak harus memiliki dan cinta yang abadi, ketahuilah itu ada. Itu saja yang ingin kukatakan. Helen masih terpaku dalam duduk diamnya. Pandangannya kosong. Dia heran mengapa harus mendengar semua ini dalam keadaan ini. Edward berdiri hendak meninggalkan Helen, tapi lalu menghentikan langkahnya. Besok kami akan mengadakan kompetisi berburu. Apa kau tidak ikut? Kau kan penunggang kuda yang hebat, ujar Edward. Untuk sementara ini aku tidak bisa berkuda, jawab Helen. Karena? Helen tidak ingin menjawab, tapi Edward menunggu jawaban. Aku sedang mengandung 6 bulan, ucap Helen. Edward tidak bisa menyembunyikan raut muka dengan perasaan bercampur rasa, seolah ingin menangis, marah, atau suka. Dia hanya mengangguk, lalu berlari dari hadapan Helen. Helen masih terdiam. Awalnya dia merasa kesal. Mary menuduhnya mengejar-ngejar Edward dan masih bisa menggoda bahkan setelah mereka menikah. Tapi Edward menyalahkan seolah dirinya yang meninggalkannya dan membuat hubungan mereka berakhir. Memang pasangan yang luar biasa, batin Helen. Tapi setelah diingat-ingat dan dipikirkan lagi, mungkin Edward benar. Saat itu Helen hanya memikirkan kebaikan untuk Mary dan menghindari perselisihan dengan keluarga Howard. Yang tidak dia pikirkan saat itu hanya perasaan Edward yang benar-benar mencintainya. Helen tidak menyesali apa yang terjadi. Dia telah bahagia dengan Louis. Dan merelakan Edward adalah satu-satunya cara untuk menjaga kewarasan Mary. Tapi dia hanya berpikir, apakah sekarang Edward benar-benar bahagia? Bahkan Edward masih menyatakan perasaan cintanya saat mereka sudah berdampingan dengan pasangan masing-masing.
Helen merasa terharu, tak terasa air mata mengalir di pipinya. Di saat itu juga Helen mendengar sayup-sayup suara Louis sedang berbincang dengan seseorang semakin mendekat ke arahnya. Helen buru-buru mengusap air matanya. Lalu Louis duduk di hadapannya dan bisa melihat dari mata Helen bahwa dia baru menangis. "Pasti Edward mengatakan hal yang mengharukan," ujar Louis. Helen menggoleng. "Hal yang tidak penting." Helen berusaha menutupi apa yang telah dikatakan Edward dan dipikirkan oleh dirinya. Setelah acara perjamuan berkabung selesai, Louis pun membawa Helen kembali ke Fernhill. Chris dan Arthur telah menanti mereka untuk makan malam bersama. Helen yang dulu sangat takut bertemu kedua orang tua Louis kini lebih bisa tenang berhadapan dengan mereka. Dalam kesempatan makan malam itu, mereka membicarakan berbagai hal. Louis menceritakan kehidupan barunya yang sangat menyenangkan. Helen juga merasa sangat senang melihat kesibukan Louis yang sangat dinikmatinya. Lalu Grace menceritakan bahwa mereka terpaksa meminta Dave dan Emma keluar dari rumah itu karena ulah mereka yang semakin keterlaluan dan telah membawa aib keluarga. Dave sering mabuk-mabukan dan Emma pernah lari bersama seorang pria beristri. Namun keluarga Baylor tetap menyediakan rumah untuk ditempati dan memberi bantuan keuangan untuk mereka. "Helen, bagaimana dengan kondisi kehamilanmu?" tanya Grace. Louis telah mengabarkan pada orang tuanya saat pulang ke Modena dan mengetahui kehamilan Helen yang sudah berusia 3 bulan. "Kebahagiaanku semakin lengkap karena aku akan menjadi seorang ayah," ucap Louis saat itu. Grace dan Arthur sangat bahagia mendengar berita itu. "Syukurlah baik ibu, aku tidak mengalami gangguan yang berarti," jawab Helen. Keluarga Baylor sangat bersyukur dan menikmati kebersamaan di malam itu. Setelah sekian lama Louis tinggal Middle Road dan Helen baru berkunjung ke Fernhill. Usai makan malam, Louis melanjutkan pembicaraan dengan ayah dan ibunya di ruang Arthur. Sementara Helen masuk ke kamar yang telah disediakan untuk dirinya dan Louis. Bukan kamar yang biasa dipakai Louis sendiri, tapi sebuah kamar lebih besar yang telah dilengkapi berbagai perlengkapan baru dan mewah. Rangkaian bunga dipajang di berbagai sudut ruangan, seolah menyambut kedatangan mereka. Helen memandangi taman luas yang mengelilingi rumah dari jendela kamarnya. "Dulu aku tercengang saat pertama kali masuk Fernhill. Siapa menduga sekarang aku bermalam di salah satu kamarnya di sini," batin Helen. Saat Helen sudah hampir tertidur dan Louis sudah cukup lama berbicara dengan orang tuanya, Louis pun masuk ke kamar. "Sayang, ada yang perlu kita bicarakan." Louis minta Helen untuk tidak tidur dulu. "Ada apa?" Lalu Helen bangun dan berpindah ke sofa. Louis menghela nafas seolah ingin mengatakan hal yang sangat berat. "Mungkin ini bukan kabar baik, tapi aku mohon pertimbangkanlah." Helen mengerutkan dahinya, lalu Louis melanjutkan. "Ayah dan ibu, mereka meminta kita untuk tinggal di Modena." Helen tertunduk lesu. Apa yang sering dikhawatirkannya kini terjadi. "Aku tahu kau tidak menginginkannya. Aku pun sudah merasa sangat nyaman di Middle Road, di rumah Pineville dan dengan pekerjaanku," Louis berkata sambil memeluk Helen, lalu berdiri untuk mencoba menjelaskan. "Tapi ayah sangat berharap bahkan memohon agar aku mengambil alih kepemimpinan seluruh perusahaan. Ayah merasa terlalu berat di usianya yang sudah tak lagi muda untuk menjadi wali kota sekaligus memimpin perusahaan. Dia ingin lebih banyak mengabdi untuk masyarakat dan negara." Helen mencoba berpikir dan mengabaikan keinginan hatinya untuk tetap berada di Middle Row. Kepentingan Louis dan keluarga Baylor sangatlah berarti. "Apalagi sebentar lagi kau akan melahirkan. Ayah dan ibu ingin mendampingi saat bayi kita lahir." Lalu mereka berdua terdiam. Louis tahu Helen harus berpikir dulu. "Bagaimana?" tanya Louis penuh harap. "Ya, kau putuskan saja. Pertimbangkan saja kepentingan keluarga dan kelancaran bisnis. Aku akan berada dimanapun kau harus berada." Louis terharu mendengarnya. "Terima kasih cintaku." Louis memeluk dan mencium Helen dengan bahagia sambil mengelus perutnya. Namun setelah itu Helen terlihat risau. "Tapi mungkinkah Mary masih melarangku untuk tinggal di Modena?" tanya Helen dengan ketakutan. Mendengar itu Louis berdiri dan berkacak pinggang. "Kau adalah Helen Baylor, tidak ada yang bisa melarangmu tinggal di sini," Louis berkata dengan tegas dan keras. Lalu Helen menyadari pikirannya konyol dan tidak berdasar. Dia harus mengatasi segala ketakutan dan rasa khawatir karena sekarang dia ada dalam perlindungan keluarga Baylor.
pada suatu pagi keluarga Baylor berkesempatan sarapan bersama di gazebo taman dengan ceria. Arthur dan Grace, Helen dan Louis. Usai makan bersama, Arthur mengajak Helen berjalan mengelilingi taman. Berjalan itu baik untuk ibu hamil. Aku akan menunjukkan taman labirin pada istrimu, Louis. Silakan, jawab Louis. Lalu sang ayah dan menantu berjalan berdua menyusuri taman labirin yang luas di sisi ruang makan utama. Grace dan Louis mengamati mereka dari balkon. Pasti mereka membicarakan ibu Helen, ucap Grace. Louis tersenyum. Ibu cemburu. Ibu tidak boleh cemburu pada menantu sendiri dan orang yang sudah tiada, ucap Louis. Bagaimana tidak? Setelah puluhan tahun menikah, sepertinya ayahmu tidak bisa melupakan Julia Howard. Ayah mencintai ibu. Kalau ayah masih ingat ibu Julia, itu hanya karena ayah memang tidak mudah lupa. Terima kasih kau sudah berusaha menghibur ibu. Grace tersenyum mendengar Louis. Louis merangkul dan mencium ibunya dengan penuh sayang. Terima kasih juga ibu telah menyambut Helen dengan senang. Selama ini Helen sangat takut bertemu ibu. Apa dia pikir ibu menakutkan? Dia tidak mudah mengabaikan berbagai rumor dan pandangan sosial di Moldena yang kadang memang keterlaluan. Dia takut ibu terpengaruh itu. Ibu hanya mendengar dia pernah menjalin hubungan dengan Edward Rooney. Tapi itu sebelum bersama Mary. Wajar saja, wanita cantik seperti Helen pasti banyak diinginkan pria, ujar Grace. Louis tertawa mendengar ibunya. Kau pasti sudah merasa jadi pemenang ya? Iya, akulah pemenangnya, jawab Louis. Ibunya gemas lalu memukul lengannya. Sementara di taman labirin, Arthur seperti yang diduga Grace banyak bicara tentang ibu Helen. Dia bertanya bagaimana kehidupan mereka selama masa hidupnya di Middle Row dan bercerita betapa hebatnya ibu Helen saat muda dulu. Aku melihat banyak kesamaan ibumu pada dirimu, Helen. Misalnya dalam hal apa, Ayah? Pertama, tentu wajah kalian yang sangat mirip. Lalu kesukaan kalian membaca dan menambah wawasan dan ilmu, dan ketertarikan pada misi kemanusiaan. Mungkin banyak hal lain yang aku belum tahu darimu, ucap Arthur. Kenangan tentang ibu selalu melekat di benak banyak orang. Nyonya Rose Bloomwood, Paman James, dan nenek juga masih sangat mengenang ibu. Jujur, aku juga. Dulu pasti ayahmu sangat menyayangi ibumu ya, Helen tersenyum. Iya, ayah rela melakukan apa saja dan mengorbankan apa saja demi ibu. Arthur tertunduk seolah sedang mengenang masa lalu. Lalu dia berkata, dan sekarang kau sedang mengandung cucuku dan cucu Julia. Aku sangat bahagia, ungkap Arthur. Sayangnya dia tidak bisa bertemu dengan nenek Julia, ucap Helen sambil memegang perutnya dan bersedih. Jangan sedih nak, kita akan menceritakan padanya tentang betapa hebatnya nenek Julia. Lalu Helen mengangguk dan tersenyum. Helen dan Louis menjalani kehidupan baru bersama di Farren Hill. Mereka bahkan tidak sempat mengucap selamat tinggal dan membereskan barang di Middle Row, dan hanya meminta karyawan Louis untuk membawakan pakaian dan beberapa barang dari rumah Pineville. Erika dan Selma sangat sedih karena kembali ditinggalkan oleh Helen. Helen berjanji akan tetap menjaga kelangsungan rumah Pineville dan mengunjungi mereka suatu saat. Dia juga meminta Erika dan Selma untuk datang ke Moldena saat bayinya lahir nanti. Setelah 3 bulan kepindahan di Moldena, Helen pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Seluruh keluarga Baylor menyambut dengan sangat gembira. Selain Arthur dan Grace, Rose dan Isaac Bloomwood yang sangat menyayangi Helen juga mendampinginya saat persalinan. Farren Hill menjadi semakin meriah dengan kehadiran bayi pujaan seluruh keluarga. Grace bahkan menyiapkan satu kamar khusus yang dihias begitu cantik untuk sang bayi dengan penjagaan 2 suster. Helen sebetulnya tidak terlalu setuju karena dia ingin bayinya di sisinya saja, tapi karena dia juga masih perlu banyak istirahat dan belum bisa banyak bergerak untuk saat itu, maka dia hanya bisa pasrah. Beberapa kerabat yang ingin melihat bayi Baylor berdatangan ke rumah itu untuk memberikan ucapan selamat. Lalu pada suatu hari datanglah James dan Eliza Howard. Itu cucu kami juga, kami ingin melihatnya, ucap James yang disambut ramah oleh Arthur. Tentu James. Lalu Grace membawa bayi itu di ruang yang lebih privat untuk keluarga dekat. Saat mendengar James dan Eliza datang, Helen memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidurnya dan memberikan salam pada paman dan bibinya. Matanya seperti Helen, kata James, tapi hidungnya seperti Louis, sahut Arthur. Aku akan mengadakan pesta pemberian namanya dengan meriah, kata Grace pada Eliza.
Kedengarannya menarik. Bagaimana kalau diadakan di Castle Mansion? Tanggap Eliza. Tentu tidak, harus diadakan di sini, jawab Grace. Helen duduk di sebuah kursi yang berjarak cukup jauh di dalam ruangan itu. Dia tidak banyak berkomentar, hanya mengamati kehebohan dua pasang kakek nenek yang sedang bahagia itu. Helen tahu akan menghadapi banyak perbedaan dengan mertuanya dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Tapi itu bukanlah ujian yang berarti, karena dia telah melewati banyak ujian berat lain sebelumnya. Dia hanya bersyukur dan menikmati segala yang telah dimiliki. Lalu Louis duduk di samping Helen. "Bagaimana perasaanmu, sayang?" tanya Louis. "Aku bahagia." Helen tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu Louis.